رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك بسورة الفاتحة فهم الشافعي وعلم الشافعي وفقه الشافعي وعقل الشافعي الذي أملاه في كتابه هذا الأم على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu man kharaja minhul madhi. Bab menerangkan tentang seseorang yang keluar darinya air madhi. Alpin ke belakang aja. Jangan di sini ganggu ngaji, ke belakang. Babu man kharaja minhul madhi, bab menerangkan orang yang keluar darinya al-madhi, air madhi. Sawa'un kana lirrajuli wan nisa'i, baik laki-laki maupun perempuan. Qala asy-Syafi'i, berkata siapa al-Imam asy-Syafi'i, wa idza dana ar-rajulu min imra'atihi, wa idza dana, ketika mendekat siapa ar-rajulu, laki-laki, min imra'atihi, kepada istrinya, fa kharaja minhul madhi, kemudian keluar darinya air madhi, wajib alaihi al-wudu, maka dia wajib berwudu. Maksudnya apa? Wudunya batal. Karena salah satu yang batalkan wudu adalah khuruju syai'in minal qubulain. Kan gitu kan? Wa khuruju ma'in minal qubulain. Wajib wudu, tak wajib mandi. Diriwayatkan hadis panjang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, inni rajulun madza, ya Rasulullah, saya ini laki-laki yang suka keluar air madi. Afa alayyal ghusl, apakah saya wajib mandi? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi menjawab, innama yakfika al-wudu', cukup kamu berwudu, kemudian apa? Kamu percikin pakaian yang terkena madi tersebut dengan air. Maka madi termasuk najis, tapi najisnya mukhaffafah. Maka wala wajib alaihi alwudu li'annahu hadathun kharaja min dzakarihi walau afdha ila jasadiha biyadihi wajib alaihi alwudu min alwajhain. Andai kata dia afdha ila jasadiha, menyentuh jasadnya atau membelai tubuhnya dengan tangannya, maka dia wajib wudu. Maka dia wajib wudu. Wa kafahu minhu wudu'un wahidun. Wa kadzalika man wajaba alaihi wudu'un li jami'i ma yujibul wudu'a thumma tawadda' ba'da dzalika kullihi wudu'an wahidan ajza'ahu wa la yajibu alaihi bil madhi al-ghusl. Dia harus wudu tapi tidak wajib untuk ghusl. Babu kayfil ghusli, bab menerangkan tata cara mandi. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidaklah orang junub itu melewati masjid, ya, atau iktikaf di masjid, duduk di masjid, kecuali orang yang punya
hajat illa abiri sabilin, sampai orang tersebut kalian semuanya taghtasilu. Apa artinya taghtasilu? Mandi. Baik. Imam Syafi'i menerangkan ayat ini, fakana fardullah al-ghusla mutlaqah. Ayat ini menerangkan Allah mewajibkan kepada kita untuk mandi. Walam yadkur fihi syai'an, dia enggak menyebutkan sesuatu atau tata caranya mandi. Yabda'u bihi qabla syai'in fa idza jaa'a al-mughtasil bil ghusli ajza'ahu wallahu a'lam kaifa ma jaa'a bihi. Andai kata orang yang mandi bagaimanapun caranya, maka cukup baginya. Bagaimanapun caranya. La waqta fil ma'i fil ghusli illa ayyatayya bi ghusli jami'i badanihi. Tidak ada waktu penggunaan air, pokoknya semuanya tersentuh air. Kalau wudu kan harus mualah. Mandi itu tidak harus mualah. Jadi sekarang basuh apanya begitu, kemudian ditinggal kegiatan, kemudian nanti lanjut lagi, boleh. Boleh. Ya, jadi mandi beda dengan wudu. Tetapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti dijelaskan riwayat Aisyah, Rasulullah kalau mandi apa wudu dulu. Habis itu apa? Memasukkan tangannya ke dalam wadah, kemudian menuangkan air ke atas kepalanya. Itu tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diterangkan oleh Imam Syafi'i, andai kata orang itu hujan-hujanan, semuanya terbasuh oleh air, maka cukup. Tidak harus wudu dulu, tidak harus idkhalul ma' atau inghamasa fil ma'i, atau dia berendam di dalam air, masukkan dirinya dalam air, dalam kolam, semua anggota badannya itu terkena air, maka ajza'ahu dzalika, cukup. Qala Syafi'i dzalika dallat as-sunnah. Tidak diterangkan memang tata cara mandi di dalam Al-Qur'an, tidak. Fa in qala qailun, andai kata ada orang bertanya, aina dalalatu sunnah? Dalil sunnahnya gimana cara wudu itu? Qila lamma hakat Aisyah, ketika Aisyah menceritakan annaha taghtasilu, sesungguhnya dia mandi. Dia mandi wan nabiyyu min ina'in wahidin, dia mandi begitu pula dengan Rasul dari satu wadah yang sama. Ya. Jadi Rasulullah pernah mandi dengan Aisyah bersama dalam satu wadah. Kanal ilmu yuhitu anna akhdhahuma minhu mukhtalifun. Ini bisa dipahami atau bisa diketahui bahwa keduanya mengambil air, tapi caranya apa? Mukhtalif. Law kana fihi waqtun ghairu ma wasafat ma ashbaha ay yaghtasila idnani yufrighani min ina'in wahidin alayhima wa aktsaru ma hakat Aisyah ghuslahu wa ghuslaha faraqun. Adapun yang paling banyak riwayat hadis tentang mandi, bahwa Aisyah dan Rasulullah mandi itu rata-rata jumlah airnya itu faraq. Berapa faraq itu? Qal wal faraqu thalathatu asr. Faraq itu 3 sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu 4 cakupan kafun. Begini, 1, 2, 3. Kalau diliterkan 2 liter, kalau dikilokan 2,5 kilo, atau ketika diliterkan 3 liter, 3 liter, 1, kurang lebih seperti gayungmu itu. Jadi mandi junub, mandi haid, adik-adik dengerin, cukup 3 gayung. Apalagi antum mandi biasa, ya 1 gayung juga. Oh, tidak, gimana nih lagi nggak? Jadi mandi junubnya Rasulullah Aisyah cukup faraq. Faraq itu apa? 3 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu ya sekitar 1 gelas.
Kalau diliterkan 1 sok itu berapa? Nah, kalau diliterkan 3,1 liter, kalau dikilokan 2,5. Dan itu ukurannya apa? Ukurannya orang zakat. Ya coba dipraktekkan lah. Ini kan jarang air ini. Gimana Pak Kamil, dipraktekkan? Setuju? Baik. Coba kita, jadi yang akhwat itu ada Mbak Ira yang nungguin kamar mandi. Jadi kalau mau mandi kita akal dulu ya. 3 tuh 2 3 dah cukup. Nah, kayak orang bagi nasi. 3 sok cukup. Qala wal faraku 3 asu'in, 3 sok. Wah, mana ada hujan. Qala Syafi'i wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Dzar. Rasulullah berkata kepada Abi Dzar, "Fa idza wajadta al-ma' famsishu jildaka." Jikalau kamu ketika junub mendapati air, maka sentuhkanlah jasadmu dengan air. Ayo hujan semalam full. Kamarnya Bang Alif banjir. Tidak apa-apa kan, yang di atas aman kan? Aman. Baik. Lanjut. Walam yuhka, dan tidak diceritakan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi wasafa lahu qadran minal ma'. Rasulullah tidak mensifati ukuran berapakah airnya yang harus dipakai untuk mandi junub, illa imsasal jildi, kecuali menyentuhkan air dengan apa namanya, jasadnya, badannya dengan air. Wal ikhtiyaru fil ghusli minal jama'a minal janabah ma hakat Aisyah. Adapun yang paling baik yang dipilih yaitu hadis yang diceritakan oleh Aisyah, kurang lebih 3 sok. Tapi kalau kurang daripada 3 sok cukup, karena Rasulullah apa? Fa idza wajadtal ma' famsishu jildaka. Ya mungkin nggak sampai 1 sok, kalau cukup ya cukup. Pokoknya intinya semuanya terkena air. Anggota bagian anggota badan yang zahir. Qala Syafi'i akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah idza ightasala, ketika mandi minal janabah, dari junub. Ketika mandi dari junub, bada'a faqasala yadai, Rasulullah memulai pertama membasuh kedua tangannya. Faqasala yadaihi thumma yatawadda, kemudian habis itu dia wudu. Kama yatawadda li shalat, sebagaimana wudu mau menunaikan salat. Thumma yudkhil asabi'ahu fi ina'in, memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Wa yukhallil biha usula sya'rihi, kemudian Rasulullah menyelah-nyelai pokok-pokok rambutnya, begini ya, begini ya, usul sya'ri itu ya, menyelah-nyelai pokok-pokok rambutnya, yaitu namanya hasun. Hasun itu memasukkan tangannya ke dalam ujung rambut, begini. Tsumma yasubbu ala ra'si, kemudian dia nyiramin air atas kepalanya, 3 gharafatin, 3 kali cidukan air. Kamu kalau keramas mandi junub berapa kali cidukan? 15. 15. Thumma yufidhul ma'a ala jildihi kullihi, kemudian apa? Kemudian Rasulullah
mengenahkan semua air ke dalam jildunya. Gimana? Kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya. Ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan itu rambutnya tebal dan dimungkinkan air tidak bisa masuk ke dalam rambutnya, maka dia wajib menggosok-gosokkan rambutnya sampai air tersebut nyampe kepada usul sya'ri. Kok kau hujan saya? Kamu hujan lah. Ya. Kemudian andai kata wanita kok gelungan, tahu gelung? Atau rambutnya dikepang, ketika itu tidak bisa masuk air ke situ, laki-laki juga, maka dia wajib untuk membuka. Tapi kalau sampai antum airnya bisa, maka tidak harus. Semoga bermanfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak boleh balik sebelum digulung semua.